Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Padikta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan bimbingan dan konseling pada anak sekolah dasar. Karakteristik sekolah dasar. Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian yang mantap, mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Menurut Adiputra tahun 2013. Tujuan pendidikan sekolah dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia. Yang kedua, mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan pada jenjang berikutnya, menurut Prayitno dan Adiputra tahun 2013. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi pada dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangan dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang penyelenggaraan program layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Kemudian karakteristik perkembangan anak sekolah dasar. Yang pertama, aspek perkembangan anak. Aspek perkembangan anak dimulai dari 6 sampai 12 tahun, yaitu mencakup emosi, bahasa, sosial, moral, beragama, motorik, kognitif. Perkembangan fisik motorik. Yang pertama, motorik halus. Motorik halus terdiri dari menulis, menggambar, mengetik, merupa, menjahit, dan lain-lain. Sedangkan motorik kasar yaitu baris berbaris, seni bela diri, senam, berenang, atletik, dan lain-lain. Perkembangan kognitif. Apa sih itu perkembangan kognitif? Di sini ada konkret operasional dari Piaget. Yang pertama terdiri dari pengelompokan benda-benda berdasarkan ciri yang sama. Yang kedua, menyusun, menghubung, serta menghitung angka-angka atau bilangan. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang sederhana. Perkembangan bahasa terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ialah awal sekitar 2.500 kata, di akhir sekitar 5.000 kata. Yang kedua yaitu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga, mengekspresikan pikiran, perasaan, sikap atau pendapatnya melalui lisan atau tulisan. Yang keempat yaitu memahami isi dari setiap bahan bacaan. Perkembangan emosi terbagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik emosi yang stabil atau sehat, dan ada karakteristik emosi yang tidak stabil atau tidak sehat. Untuk karakteristik emosi yang stabil ada beberapa, yaitu diantaranya yaitu belajar mengendalikan emosi. Yang kedua, menunjukkan wajah yang ceria. Yang ketiga, mau bergaul dengan teman secara baik. Yang keempat, bergairah dalam belajar. Yang kelima, dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang kelima, bersikap respek atau menghargai terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk karakteristik emosi yang tidak stabil atau tidak sehat mempunyai beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan wajah yang murung. Yang kedua, mudah tersinggung. Yang ketiga, tidak mau bergaul. Yang keempat, suka marah-marah. Yang kelima, suka mengganggu teman. Dan yang terakhir yaitu tidak percaya diri.
perkembangan sosial, mencakup beberapa hal. Yang pertama, fase anak usia sekolah dasar sering juga disebut usia berkelompok. Yang kedua, menyesuaikan diri dari sikap egosentris kepada kooperatif dan sosiosentris. Yang ketiga, mulai berminat terhadap kegiatan-kegiatan teman sebaya. Yang keempat, bertambah kuat keinginan untuk diterima dalam kelompok dan tidak senang jika tidak terima di kelompok. Nah, yang ini adalah perkembangan moral. Di dalam perkembangan moral, yang pertama ada anak sudah dapat mengikuti tuntutan dari orang tua dan lingkungan sosial. Yang kedua, di akhir fase ini, anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Yang ketiga, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar atau salah atau baik buruk. Perkembangan kesadaran beragama meliputi yang pertama, sikap keagamaan anak masih bersifat reseptif atau menerima, sudah diterima pengertian. Yang kedua, pandangan dan pemahaman terhadap ketuhanan diperolehnya secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang berpedoman kepada indikator-indikator alam semesta sebagai manifestasi dari keagungan Tuhan. Yang ketiga, penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterima sebagai keharusan moral. Nah, ada tugas-tugas perkembangan, terdiri dari yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan. Yang kedua, belajar untuk membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya. Yang keempat, belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, belajar mengembangkan konsep sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati. Yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Yang kesembilan, mengembangkan sikap yang positif terhadap kelompok sosial. Nah, untuk bidang-bidang bimbingan konseling di sekolah dasar terbagi menjadi 4. Yang pertama pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga belajar, dan yang terakhir ialah karir. Nah, jenis-jenis layanan bimbingan konseling di sekolah dasar dibagi menjadi beberapa. Ada layanan orientasi, ada layanan informasi, ada layanan penempatan dan penyaluran, ada juga layanan pembelajaran, ada layanan konseling individu, ada layanan bimbingan kelompok, serta yang terakhir, layanan pesanan kelompok. Beberapa kegiatan pendukung bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama, aplikasi instrumen. Yang kedua, himpunan data. Yang ketiga, konferensi kasus. Yang keempat, kunjungan rumah. Dan yang kelima adalah alih tangan kasus. Terima kasih. Referensi ini diambil dari Adi Putra, bimbingan dan konseling aplikasi di sekolah dasar, Nur Ihsan, serta YouTube dari channel ini. Terima kasih teman-teman. Sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dijadikan sebagai media pembelajaran untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya nanti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.